Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Ibu Faridatun Nikmah, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya Nurul Fahriani bersama dengan teman saya Aini Nikmah akan mempresentasikan materi mengenai tokoh Islam abad modern dan pemikirannya. Baik, langsung saja. Tokoh yang pertama adalah Jamaluddin Al-Afghani. Biografi dari Jamaluddin Al-Afghani sendiri, beliau merupakan salah seorang tokoh penting penggerak pembaharuan dan kebangkitan Islam abad ke-19. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad tahun 1254 Hijriah atau 1838 Masehi dan wafat di Istanbul tahun 1897 Masehi. Sejak kecil Jamaluddin telah menekuni berbagai cabang ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, tasawuf, dan filsafat Islam. Ia juga belajar bahasa Arab dan Persia. Selanjutnya, ia belajar ke India untuk mengikuti program pendidikan dengan sistem kontemporer selama lebih dari 1 tahun. Disinilah, untuk pertama kalinya, Jamaluddin Al-Afghani mengenal sains dan teknologi modern. Adapun kegiatan yang menonjol yakni di bidang politik, ilmiah, dan serta sangat berpengaruh di dunia Islam. Perjalanan politik Jamaluddin Al-Afghani yakni pada kembali ke Mekah merupakan awal dari keterlibatannya dalam kegiatan politik Islam internasional. Adapun pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani pada abad ke-19 hingga abad ke-20 yakni merupakan keadaan di mana Islam memasuki suatu fase baru, yaitu fase pembaharuan. Fase ini sering disebut sebagai abad modernisme, yaitu suatu abad yang mana umat Islam dihadapkan pada keadaan bahwa Barat jauh mengungguli umat Islam. Dalam kondisi yang demikian, Jamaluddin Al-Afghani berkesimpulan bahwa kemunduran Islam bukanlah karena ajaran Islam, sebagaimana yang banyak diduga oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam, sehingga Islam dianggap tidak sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi baru. Karena itu, untuk membangun pemerintahan yang bersih dan kuat, yang pertama kali dibangun adalah masyarakatnya. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah Al-Tahtawi. Nama lengkap dari Al-Tahtawi adalah Rifa'ah bin Badawi bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Rafi Al-Tahtawi. Beliau dilahirkan di daerah Tahtah tahun 1801 Masehi. Beliau memulai studinya dengan memperdalam bacaan Al-Quran serta menghafalkannya dalam bimbingan ayah kandungnya. Setelah berumur 16 tahun, ia menuju Kairo, Mesir untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi Al-Azhar. Dan dalam selang waktu 5 tahun, tepatnya di tahun 1820 Masehi, ia berhasil menamatkan sunnah. Adapun pemikirannya yang pertama adalah mengenai pendidikan Al-Azhar dan ilmu modern. Al-Tahtawi menganggap penting adanya kegiatan penerjemahan di dunia Islam yang bertujuan memudahkan umat Islam dalam menggali ilmu-ilmu yang positif yang berkembang di Barat. Dengan demikian, umat Islam
dapat berusaha dalam memajukan dirinya. Kemudian pemikirannya yang kedua adalah tentang pembaharuan pendidikan wanita. Al-Tahtawi merupakan orang Mesir pertama yang menganjurkan adanya rasa hubbul al-watan. Hubbul al-watan atau patriotisme merupakan dasar yang kuat untuk mendorong semangat seseorang mendirikan suatu masyarakat yang berperadaban. Al-Tahtawi berpendapat bahwa pendidikan keluarga memegang peran penting. Hendaknya orang tua memperhatikan pendidikan anak-anak perempuan maupun anak-anak laki-laki secara bersamaan dan seimbang. Dengan begitu, keduanya dapat bergaul dengan baik. Kemudian, tokoh Islam abad modern yang ketiga adalah Muhammad Abduh. Biografi dari Muhammad Abduh sendiri, ini beliau lahir pada masa akhir pemerintahan Muhammad Ali Pasha. Beliau lahir dan dibesarkan di Mesir Hilir pada tahun 1849 Masehi. Selanjutnya, tokoh yang ketiga adalah Muhammad Abduh. Biografi dari Muhammad Abduh sendiri, yakni beliau lahir di masa akhir pemerintahan Muhammad Ali Pasha. Muhammad Abduh lahir dan dibesarkan di Mesir Hilir pada tahun 1849 Masehi. Abduh mengawali pendidikannya dengan berguru pada ayahnya di rumah dengan belajar mengaji Al-Quran. Kemudian pada usia 13 tahun, ayahnya mengirimkannya ke sekolah di masjid Syekh Al-Ahmadi pada tahun 1862 Masehi di Tanta. Yakni bentuk pembaharuan menurut Abduh ialah tidak harus melalui revolusi, akan tetapi dapat dilakukan melalui pembaharuan metode pemikiran umat Islam seperti melalui pendidikan pembelajaran dan perbaikan akhlak. Dalam hal ini, Abduh merasa yakin bahwa untuk melakukan pembaharuan yang adalah pada bidang pendidikan, bukan dengan cara revolusi seperti yang dilakukan oleh gurunya yakni Jamaluddin Al-Afghani. Adapun pemikirannya yang pertama mengenai pendidikan Al-Azhar dan ilmu modern. Dalam pandangan Abduh, kemunduran Islam dapat dilihat sejak sistem pendidikan dualisme diterapkan di negara-negara Islam. Seperti corak pertama, corak pertama adalah sekolah-sekolah agama, di mana lembaga pendidikan tertingginya adalah Al-Azhar. Dan corak kedua adalah sekolah-sekolah modern milik pemerintah dan beberapa negara asing. Oleh karena itu, untuk merealisasikan pendapatnya, perlu dibukanya sekolah-sekolah modern di mana pendidikan sekolah tersebut terdiri dari ilmu-ilmu pengetahuan modern dan tidak melepas adanya ilmu-ilmu pengetahuan agama. Kemudian pemikiran Muhammad Abduh yang kedua mengenai pembaharuan dan pendidikan wanita. Bagi Muhammad Abduh, syariat Islam seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Contohnya pada kebutuhan zaman modern ini. Abduh merasa perlu adanya pembaharuan yang berkenaan dengan peran dan kedudukan wanita. Abduh menegaskan bahwa dalam Islam ada persamaan gender. Pria dan wanita memiliki hak dan kewajiban satu sama lain, seperti memiliki tanggungan ibadah kepada Allah, memiliki iman Islam yang sama, dan juga memiliki kewajiban yang sama
dalam mencari ilmu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita lari ke teman saya, Aini Nikma. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua akan melanjutkan mengenai tokoh Islam modern, yaitu ada Rashid Ridho. Rashid Ridho dilahirkan pada tahun 1864 Masehi atau pada bulan Jumadil Ula 1282 Hijriah. Beliau keturunan dari bangsawan yakni Husain dari putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, yaitu putri Rasulullah SAW. Pada tahun 1898, beliau mulai hijrah di Mesir untuk memperbarui Islam di Mesir. Selang waktu 2 tahun, Rashid Ridho menerbitkan majalah yang berjudul Al-Manar. Di situ dijelaskan bahwa sebuah usaha beliau untuk memperbarui Islam. Pemikiran mengenai pembaruan Islam menurut Rashid Ridho yaitu ada sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam harus ditumbuhkan. Kemudian umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum Jabariyah. Kemudian ada kemunduran umat Islam itu disebabkan oleh unsur bid'ah dan kufarat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Dan kelima, ada kebahagiaan dunia dan akhirat itu diperoleh melalui hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ada khalifah adalah penguasa di seluruh dunia Islam yang mengurusi bidang agama dan politik. Tokoh selanjutnya yaitu ada Qasim Amin. Biografinya yaitu dilahirkan pada tahun 1863 di Kairo. Beliau seorang keturunan dari bangsawan dan termasuk golongan orang kaya. Beliau dikenal sebagai seorang intelektual yang mempunyai pendidikan serta relasi yang sangat luas. Pemikirannya mengenai pembaruan Islam yaitu ada berbagai upaya dan pemberdayaan tentu telah dilakukan untuk mengajukan kaum perempuan. Karena banyak yang asumsi jika perempuan berdaya, merdeka dan mampu tampil dan memberikan kontribusi positif dalam ruang publik, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Niscaya peradaban Islam akan kembali berjaya. Hal inilah yang kemudian dilakukan oleh Qasim Amin, seorang pemikir modernis dari Mesir, melihat keadaan perempuan-perempuan di Mesir yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dan mengangkat martabat perempuan. Pada waktu itu, beliau mencoba untuk menggelorakan semangat perempuan. Untuk tokoh yang terakhir yaitu ada Toha Hussein. Beliau dilahirkan di Isbat Al-Kilu pada tahun 1889 Masehi. Pada berusia 2 tahun beliau sudah mengalami penyakit buta, akan tetapi semangat dan kecintaannya pada Al-Quran, Hussein berupaya untuk menghafal dan mendalami ilmu Al-Quran, dan pada usia 9 tahun atas berkat Allah yang Maha Kuasa, Hussein bisa menghafal Al-Quran dan menjadi seorang tahfidz. Pemikirannya yaitu ada dalam bidang pendidik negara Mesir harus merubah kurikulum yang tradisional supaya lebih baik ke depannya, dikarenakan dengan merubah sistem perguruan tinggi Mesir bisa menyaingi perguruan tinggi di barat. Dalam membimbingkan gagasannya, Toha Hussein menuliskan tentang ide sekularisasi di sejumlah koran maupun dalam bentuk buku melalui lembaga pendidikan serta ketika ia menjadi Menteri Pendidikan. Gagasan sekularisasi Toha Hussein berkaitan dengan kebudayaan, pendidikan, politik, dan agama. Gagasan Toha Hussein di bidang kebudayaan ini dilontarkan melalui sebuah karyanya yang berjudul Mustaqbal Al-Syahafat fi Nisr. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Syukran ala ihtimamikum wa ismaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.